Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berhari Minggu. Kita akan memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. jadikan aku indah, Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. jadikan aku indah, Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, di mana Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami di tempat ini. Begitu juga para umat-Mu di rumah masing-masing Tuhan yang lagi beribadah Bapa. Kami bisa berkumpul, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, meninggikan akan nama-Mu Tuhan. Kami yakin Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami, biarlah lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau urapi kami semua Tuhan Yesus, tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai semuanya Tuhan Yesus secara luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kembali silakan duduk. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
dijadikan hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. haleluya. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Mari kita semua bangkit berdiri bersuka. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Esok bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka Bercitalah. Haleluya. Haleluya. Saya yakin, saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Amin. Amin. Karena kesukaan kita hanya di dalam Tuhan saja. Haleluya. Puji Tuhan. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kalau mau suka kita Nyanyilah, kalau mau suka kita soraklah. Kalau mau suka kita lompatlah. Kesukaan Tuhan kuatku. kesukaan Dari Tuhan itu kuatku. kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. kesukaan Tuhan. Kuatku. Kalau mau suka, kalau mau Suka kita nyanyilah. Kalau mau suka kita soraklah. Kalau mau suka kita lompatlah. Kesukaan Tuhan kalau mau kuatku. suka, Kalau mau suka kita nyanyilah. Kalau mau suka kita soraklah. kalau mau Suka kita lompatlah. Kesukaan Tuhan kuatku. kesukaan Kesukaan Tuhan kuatku.
kesukaanku, Dia menolong jiwaku, kesukaanku. Haleluya. Dia ampuni dosaku, kesukaan dari Tuhan kekuatan. Kesukaanku, kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia menolong jiwaku, kesukaanku, Dia ampuni dosaku. ampuni Haleluya. dosaku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Amin. Kesukaanku, Dia menolong jiwaku, kesukaanku, Dia ampuni dosaku, kesukaan dari Tuhan kekuatan, kesukaan dari Tuhan kekuatan, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kesukaan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Saat ini kami menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, haleluya. seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia,
kebaikan-Mu, sehingga Engkau menjadikan hari ini kami boleh merasakan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami suka tinggal di dalam hadirat-Mu. Amin. Kesukaan kami hanyalah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba firman-Mu, Tuhan urapi biar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini, memberkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih, berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam memimpin kami dalam memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan kalau satu minggu kembali kita sudah lewati dan kita masih ada sebagaimana kita ada. Ini semua kan anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita boleh selalu berkata bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin apa yang sedang kita hadapi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan rencanakan. Tapi baiklah kita belajar bersyukur karena kita percaya bahwa Allah akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pada pasal yang ke-6. Injil Markus pada pasal yang ke-6. Kita akan memperhatikan pada ayat yang ke-51 dan 52 dalam perikop Yesus berjalan di atas air. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagian di mana Yesus memberikan sebuah pengharapan, menenangkan para murid yang sedang ditimpa oleh gelombang angin sakal ketika mereka dengan susah payah berusaha untuk mendayung perahu mereka. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana setelah Yesus ada di atas perahu, lalu kemudian apa yang dicatat berkaitan dengan peristiwa tersebut. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-51 dan 52, Markus 6 ayat 51, 52. Lalu ia, Yesus, naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. 52, bagian B, mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah saudara, untuk mengakhiri peristiwa tersebut, penulis Injil Markus memberikan sebuah penjelasan pada bagian B dari ayat yang ke-51. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, ini adalah sebuah tulisan untuk menanggapi bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu ketika para murid telah lolos dari bahaya maut
akibat angin sakal yang begitu kuat. Lalu diberikan penjelasan oleh penulis Injil Markus ini bahwa mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, selintas kalau kita mengamati tulisan ini hanya terfokus pada peristiwa tersebut, maka kita bisa menerima dan menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang biasa. Kalau mereka tercengang, mungkin mereka takjub, mungkin mereka kagum karena mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu kemudian begitu Yesus naik ke perahu, angin pun reda. Kalau kita melihat hanya pada perikop ini saja, maka kalimat tersebut relevan dan tidak menimbulkan tanda tanya. Tetapi kemudian saudara, mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, kata bingung ini juga memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa kenapa kok dikatakan bingung. Dan sebelum kita melihat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, di ayat yang ke-52 di sini dikatakan sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah saudara, di KTB hari Rabu yang lalu kita sudah pelajari ya, di mana dalam KTB diungkapkan bahwa lewat peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan yang berkaitan dengan apa yang Yesus tunjukkan lewat peristiwa ini, itu untuk menunjukkan bahwa Yesus berkuasa, dia adalah Tuhan atas waktu. Ya. Dia juga Tuhan atas segala sesuatu. Dia juga Tuhan atas pikiran dan perasaan kita. Jadi sebetulnya saudara, peristiwa tersebut berkaitan dengan kemahakuasaan Yesus yang diperlihatkan kepada para murid. Khususnya di ayat yang ke-52 itu dikaitkan dengan apa yang Yesus lakukan. Di mana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja itu bisa memberi makan sekian banyak orang. Alkitab catat itu 5.000 orang laki-laki saja. Kalau mereka datang dengan istri, dengan anak-anak mereka tentu akan berlipat jumlahnya. Nah sebetulnya saudara, dengan peristiwa itu mereka tidak perlu tercengang. Mereka tidak perlu menjadi bingung dengan apa yang mereka alami. Bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air, lalu kemudian ketika Yesus menginjakkan kakinya di atas perahu, maka secara begitu saja di Injil yang lain dikatakan dengan seketika tenanglah danau tersebut. Seharusnya mereka tidak perlu merasa tercengang apalagi bingung dengan apa yang mereka alami saat itu. Mengapa? Karena Yesus sudah menunjukkan kalau dia Tuhan yang sanggup mengatasi satu situasi yang sulit saat itu. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja cukup untuk sekian banyak orang, bahkan ada sisa 12 bakul. Seharusnya mereka tidak perlu menjadi tercengang dan bingung. Tetapi rupanya saudara, hal itu diakibatkan karena mereka, di Alkitab katakan hati mereka tetap degil. Saudara, ini sebuah hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Mengapa? Mengingat karena lewat setiap peristiwa yang Tuhan bawa, saudara, yang Tuhan lakukan, dia mau membawa para murid, termasuk kita juga, pada satu pengalaman yang lebih meningkat. Ya, naik ke level berikutnya. Tetapi karena mereka degil, sehingga mereka tidak mengerti apa yang terjadi, itu menjadi sebuah persoalan
yang harus segera diselesaikan. Saudara, saya membaca di dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Di ayat yang ke-52, karena mereka itu belum mengerti dan tidak memperhatikan hal memberikan roti itu, oleh sebab keras hatinya. Jadi kalau terjemahan lama menggunakan istilah keras hatinya, yang ditranslate dari King James Version ya saudara, yaitu hardened, hard ya saudara, mengeraskan, membatu, tumpul. Sementara dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani saudara, itu dipakai kata kalos, C-A-L-L-O-U-S, kalos, yang artinya diartikan kapalan atau kulit yang tebal dan keras. Tentu kita saudara bisa memahami, seringkali orang-orang yang terbiasa dengan pekerjaan yang kasar, ya, bekerja dengan kedua tangannya yang bersentuhan dengan benda-benda yang keras, ya saudara, cenderung tangannya itu menjadi menebal, saudara, karena mungkin gesekan, ya. Saudara saja yang main gitar, jari-jari khususnya jari-jari kiri biasanya lebih keras dibanding dengan ujung dari jari-jari kanan. Kenapa? Karena jari-jari ini yang memijit dengan kuat, ya saudara, tali-tali atau senar-senar gitar. Jadi dikatakan menjadi seperti kulit yang tebal dan keras. Ada sesuatu yang membentuk permukaan kulit tersebut sehingga menjadi keras. Kita perhatikan juga ada seberapa banyak di antara kita yang mungkin dalam beraktivitas seringkali tidak menggunakan alas kaki, saudara, itu kakinya menjadi keras, ya, menjadi menebal, begitu kan ya saudara. Saya pernah berjumpa dengan seseorang di daerah Kalimantan, gitu ya saudara. Kebetulan memang dia penduduk asli di sana, tidak menggunakan alas kaki, ya saudara. Itu kakinya tebal, bahkan katanya duri pun ketika diinjak itu meleot, begitu ya saudara, ya, meleot. Saya tidak tahu kalau paku payung gitu ya saudara, tapi kalau duri, nah kalau kita kan saudara injak duri, aduh, ya, bisa kita kesakitan gitu ya saudara. Tetapi karena keras, nah itu tentu saudara karena terbiasa tidak menggunakan alas kaki sehingga kakinya menjadi menebal. Nah saudara, hati yang tetap degil, hati yang keras ini saudara, itu tidak dikatakan kepada orang-orang yang bukan pengikut Tuhan. Khususnya ini dikatakan kepada murid-murid yang mungkin jumlahnya 12 orang. Murid-murid yang selalu bersamaan dengan Yesus, menjadi saksi mata untuk apa yang Yesus lakukan. Sebab kalau saudara perhatikan, Injil Markus bisa dikatakan adalah Injil dalam perbuatan atau Injil dalam tindakan, di mana di situ diberitakan tentang Yesus yang memberitakan Injil dengan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau kita mundur saudara, di pasal yang pertama pada ayat yang ke-34, peristiwa ini dicatat setelah Yesus memanggil 4 orang murid yang utama, ya, Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, ya saudara. Mereka termasuk yang menjadi saksi. Lalu termasuk juga di situ bagaimana Yesus sudah menyembuhkan ibu mertua dari Petrus di ayat 29-34. Nah di ayat 34 dikatakan demikian. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Jadi bagaimana Yesus mendemonstrasikan kuasa, tanda heran, ajaib yang
luar biasa di dalam pelayanannya. Saudara juga bisa membaca bagaimana di ayat yang ke-39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara bisa melihat juga di ayat 40 sampai 45 bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Saudara, pada zaman itu kusta atau lepra itu adalah penyakit yang tidak tersembuhkan karena seringkali diidentikan dengan hukuman dari Tuhan. Seringkali orang berdosa kena kusta. Dan jarang ada yang disembuhkan. Tetapi pada saat Yesus ada, dalam pelayanannya, Yesus menyembuhkan kusta. Lalu di pasal 2 ayat 1 sampai 12 pun saudara melihat ada orang lumpuh yang disembuhkan. Di pasal 3 coba kita perhatikan saudara. Di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Dan seterusnya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah itu begitu luar biasa. Nyata pada saat itu. Saudara, saya lupa beberapa banyak tahun yang lalu kita sempat terpukau dengan seorang magician, ilusionis gitu ya saudara, kalau saya tidak salah namanya David Copperfield ya. Lalu kalau untuk di Indonesia ada Deddy Corbuzier ya. Lalu ada siapa? Damian ya. Saudara, kalau saudara berjumpa dengan orang-orang ini, saudara tidak akan heran. Saudara tidak akan terkejut kalau mereka bisa melakukan trik-trik, bisa melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita nggak masuk akal. Begitu ya saudara. Kenapa? Karena kepiawaiannya itu sudah dibuktikan. Bahkan kalau saya tidak salah, Damian pernah mengikuti kegiatan di luar negeri, American Got Talent atau apa begitu ya saudara ya, melakukan suatu tindakan yang sangat berbahaya dan lain sebagainya. Orang yang sudah tahu reputasinya, orang yang mungkin menjadi saksi mata, bahkan mungkin mengidolakannya, mereka tidak akan, ya kalau tercengang mungkin tercengang, kalau ada trik-trik baru yang dipertontonkan. Tapi mereka tidak akan menjadi bingung. Kenapa? Karena memang orang ini expert saudara, ahlinya. Dan mereka akan mengatakan, oh iya udah pastilah, kalau memang dia udah pasti bisa, begitu ya saudara. Mungkin dalam hal-hal yang lain pun ya. Mereka yang mungkin menguasai bidang-bidang tertentu, begitu ya saudara, keahlian-keahlian tertentu yang memang sudah diakui bahkan oleh dunia, kita akan berkata, biasa sih, pantas ya dia, begitu ya saudara. Nah, saudara, Yesus dalam tanda petik dengan begitu banyak prestasi, ya saya sebut prestasi, mujizat yang dia lakukan, tanda-tanda heran yang dia tunjukkan, ya saudara, di hadapan orang banyak, disaksikan oleh para murid, saudara, sampai pada titik bahkan ketika Yesus berjalan di atas air dan meredakan gelombang yang besar yang sedang mengamuk saat itu, ternyata masih membuat para murid tercengang dan bingung. Seakan-akan dia berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Dengan berbagai pengalaman, kalau saudara maju lagi, kalau kita lihat saudara di pasal yang keempat, ayat 35-41, bagaimana angin ribut diredakan untuk yang pertama kalinya. Seharusnya itu tidak membuat murid-murid menjadi ketakutan dalam peristiwa tersebut. Kemudian ketika di pasal yang kelima juga, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, membangkitkan anak Yairus, dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sampai kepada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja. Seharusnya tidak membuat mereka menjadi tercengang dan bingung. Seakan-akan meragukan. Nah, kita kembali saudara di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. 51 bagian B, mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti
karena hati mereka tetap degil oleh sebab keras hatinya. Saudara, keras hati di sini bukan berarti pemberontakan. Bukan berarti sesuatu yang melawan Tuhan. Tetapi ketika mereka mulai meragukan apa yang mereka lihat dan saksikan yang dilakukan oleh Yesus, Alkitab katakan mereka sedang mengalami satu kondisi degil, keras hati. Tadi saya sudah katakan, tangan yang keras, karena mungkin sering bergesekan dengan benda-benda. Kaki yang keras juga, yang pakai istilah kapalan, saudara. Ada banyak yang sudah menempel, menggerus, dan mempengaruhi permukaan kulit tersebut. Nah saudara, harus kita akui, ada banyak peristiwa-peristiwa alami, peristiwa-peristiwa natural, yang mau tidak mau sudah begitu biasa kita terima, melekat, menggesek, menggerus, sehingga membuat hati kita menjadi tebal. Artinya apa saudara? Kita lebih terbuka, kita lebih percaya dengan informasi-informasi yang dunia berikan kepada kita dibandingkan ketika ada informasi-informasi rohani. Kita lebih bisa menerima yang natural daripada yang supranatural. Kita lebih mudah menerima sesuatu yang menurut kita, oh memang udah seharusnya begini. Kalau memang kanker, udah pasti mati. Jadi begitu kita mendengar ada orang yang kanker ternyata sembuh, kita akan berkata, mana mungkin ya? Kok bisa ya? Seperti ketika para murid melihat Yesus bisa berjalan di atas air, lalu ketika menjejakkan kaki di perahu yang sama yang mereka tumpangi, danau, laut yang bergelora serta merta menjadi teduh. Dan Alkitab memberikan indikasi hati mereka degil, hati mereka keras. Saudara, keras di sini artinya mereka lebih mudah terbuka kepada informasi-informasi yang ada di sekitar mereka daripada apa yang mereka lihat dan saksikan dalam kehidupan Yesus. Saudara, kalimat yang sama saudara juga akan temukan kalau saudara maju di pasal yang ke-7, saudara. Di situ juga ada peristiwa penyembuhan, mujizat yang terjadi yang dihadapi oleh seorang perempuan Sirophenisia yang anaknya kena sakit gitu ya saudara. Lalu ada penyembuhan seorang yang tuli. Datang ke pasal yang ke-8, di situ Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti. Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-14 sampai dengan 20, saudara. Ayat 14 sampai 20, kita baca ayat 14, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, ragi orang Farisi dan ragi Herodes ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan, ciri-ciri yang melekat pada Farisi dan Herodes yang harus diwaspadai. Itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani ya saudara. Nah di ayat 16, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Coba saudara bayangkan, berkaitan dengan roti, hanya dengan 5 roti saja, 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Dengan 7 roti, 4.000 kenyang. Seharusnya saudara mereka nggak perlu ragu, walau di tangan mereka hanya ada 1 karena jumlah mereka cuma 12 gitu loh saudara. 5 roti saja cukup untuk 5.000. Lah 1 roti gitu loh saudara. Mereka kan cuma punya 1 roti. Seakan-akan mereka meragukan, mereka masih belum memiliki keyakinan bahwa Yesus itu sanggup untuk melakukan segala perkara. Ini dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Di ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Yesus ngingetin, belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Dalam
kalimat bahasa Yunani, saudara, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dikatakan, do you still have your heart being callous? Apakah kamu masih tetap memiliki hati yang tidak berperasaan, hati yang kapalan? Dalam Indonesia sehari-hari dikatakan, begitu tumpulkah pikiranmu? Terjemahan lama, keraskah hatimu lagi? Lalu Yesus mengatakan di ayat yang ke-18, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, kekerasan hati, kedegilan hati berkaitan dengan pengertian kita. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang pemberontakan atau kita melawan Tuhan. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita lebih fokus kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya natural daripada kepada hal-hal yang bersifat supranatural atau apa yang Allah memang sediakan bagi kita. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani, lebih aware daripada hal-hal yang bersifat rohani. Saudara ingat, input menentukan output. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang memindahkan gunung kalau inputnya adalah hal-hal yang bukan berasal dari firman? Bagaimana kita bisa melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan, dengan penuh keyakinan, sementara kita lebih aware, kita lebih terbuka dengan bombardir virus corona yang menguasai pikiran kita sehingga kita tidak berdaya. Saudara, saya tidak meremehkan dan saya tidak juga bermaksud untuk membuat saudara menganggap enteng atau remeh COVID-19. Itu adalah senyata dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Dan semoga tidak kita alami. Tapi saudara, kedegilan hati kita berkaitan dengan kita lebih terbuka kepada apa yang dunia perlihatkan, daripada kita terbuka kepada firman Allah yang hidup dan berkuasa. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada yang supranatural. Fokus kepada hal-hal yang bersifat rohani. Kenapa saudara? Sebab Tuhan mau kita naik, ya, next level gitu saudara. Ke level berikutnya. Sebab kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-8, nanti diakhiri saudara di ayat yang ke-31 sampai pasal 9 ayat 1, itu adalah pengajaran tentang salib. Pengajaran tentang salib. Sesuatu yang akan memporak-porandakan sendi-sendi kerohanian para pengikut Yesus. Nanti saudara kita akan lihat di Injil Yohanes. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat sebuah ayat terlebih dahulu di Ibrani pada pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga. Pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Coba saudara bayangkan bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya melalui tangan Musa menulahi negeri Mesir.
40 tahun mereka ada di padang gurun, menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tiang awan, tiang api, roti mana pada pagi hari, burung puyuh Tuhan berikan kepada mereka. Ganasnya padang gurun tidak membuat mereka menjadi binasa, tapi karena kekerasan hati mereka, mereka binasa dan tidak masuk ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya di ayat 12 diberikan sebuah peringatan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, ini pilihan. Makanya datang peringatan. Jangan. Tadi saya singgung, saudara, dalam Yohanes pada pasal yang ke-6, Tuhan mau supaya kita next level. Naik ke level yang berikutnya. Tetapi untuk itu kita harus cepat belajar dan cepat mengerti. Sebab kalau tidak, saudara, kita yang akan ketinggalan. Kalau saudara membaca di pasal yang ke-6, di ayat 16 sampai 21, itu adalah peristiwa, di ayat 1 sampai ayat yang ke-15, pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dilanjutkan, pasal 16, ayat 16 sampai 21, Yesus berjalan di atas air. Tapi kemudian saudara, di ayat 25 sampai 59, Yesus mulai melakukan pergeseran dari yang alami ke yang supra alami. Dari yang natural kepada yang supra natural. Dari yang jasmani kepada yang rohani. Dari roti yang mengenyangkan perut kepada roti hidup. Dan tadi saya katakan kepada saudara, di pasal yang ke-8 Injil Markus, Yesus mulai berbicara tentang salib. Yesus memberitahukan penderitaannya yang pertama. Nanti ada pemberitaan yang kedua tentang penderitaannya. Pemberitahuan penderitaannya yang ketiga. Dan di pasal 6 Injil Yohanes ini, saudara, dengan cepat saja saya langsung membaca di ayat yang ke-60. Setelah para murid, orang banyak yang mencari Yesus karena roti, lalu kemudian Yesus berganti topik kepada roti hidup, ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, kalau kita tidak cepat mengerti, maka kita akan ketinggalan apa yang Yesus sediakan sebagai yang utama bagi kita. Dan di ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak secara kebetulan, ini adalah Yohanes 6 ayat 66. Tidak secara kebetulan, saudara. Banyak orang yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, semoga itu tidak terjadi, tapi dengan apa yang dialami oleh kita dunia saat ini akan membuat banyak orang tinggalkan Tuhan. Apalagi ketika mereka berdoa tidak ada jawaban. Berteriak minta tolong seakan-akan langit bagaikan tembaga. Tuhan tidak bergeming sedikit pun. Tapi pagi hari ini saudara, mari. Jangan biarkan dunia membuat kita menjadi terbiasa sehingga kita lebih aware dengan apa yang dunia sodorkan. Sementara kita menjadi begitu asing dengan hal-hal yang firman Allah sampaikan. Kita menganggap mujizat itu hanyalah omong kosong. Kita menganggap bahwa tanda heran itu hanyalah pengalaman dulu saja. Tapi saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita belum mengalami kuasa Tuhan, bukan berarti Tuhan yang berubah. Tapi mungkin sikap hati kita yang harus berubah. Karena kita sudah berubah. Hati kita sudah keras. Kita lebih terbiasa dengan pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita. Yang dunia sodorkan kepada kita. Tapi mari saudara, sekali lagi input
menentukan output. Buka hatimu terhadap firman, biarkan firman itu masuk dan membentuk kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya tolong kita semua. Mari kita berdiri bersama, kita akan merespon firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian lama kita. Maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Ya, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu, ya, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita terbebas dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran, dari apa yang mungkin sering kali mengintimidasi hidup kita. Tapi Tuhan tidak mungkin mengubahkan kehidupan kita kalau kita tidak bekerja sama dengan firman-Nya. Kita lebih membuka diri kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita lebih peka, kita lebih sensitif dengan berita-berita yang dunia sodorkan kepada kita, yang hanya menimbulkan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Bahkan tanpa disadari kita sudah berdosa karena kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari kita membuka diri kita, pikiran kita kepada firman Tuhan. Firman yang hidup dan berkuasa itu. Karena input menentukan output. Tidak mungkin kita alami kuasa Tuhan kalau yang ada di pikiran dan hati kita hanya ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kemarahan. Berita-berita yang dunia sodorkan yang hanya melemahkan iman kita. Haleluya. Murid-murid sudah melihat begitu banyak demonstrasi kuasa Tuhan. Tapi hati mereka lebih terbuka kepada hal-hal yang ada di sekitar mereka. Sehingga mereka lambat mengerti kebenaran firman Tuhan.
Pagi hari ini saudara-saudara, kita akan tetap dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Bahkan COVID-19 menjadi momok yang begitu menakutkan bagi kita. Sampai kita mau menutup indera kita untuk hal-hal tersebut dan membukanya kepada firman Tuhan. Membukanya kepada perkataan yang hidup dan berkuasa. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya. Tanpa disadari, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita mulai meragukan campur tangannya dalam mengatur kehidupan ini. Karena kita lebih terbuka kepada hal-hal yang dunia sodorkan. Tapi pagi hari ini mari biarkan firman Tuhan itu menguasai hidupmu. Menguasai pikiranmu. Dan itu akan menentukan masa depanmu. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan kembali pujian ini dengan iman. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan, haleluya. Supaya jangan aku berdosa. Sekali lagi, padamu. Supaya jangan, haleluya. Supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, supaya jangan kami berdosa kepadamu, Tuhan. Sebab kami harus akui dan kami minta ampun. Ya, Tuhan. Kami lebih memperhatikan apa yang ada di sekitar kami. Ampun. Kami lebih memperhatikan berita-berita yang dunia berikan kepada kami. Yang pada kenyataannya hanya membuat kami khawatir, takut, gelisah menghadapi hari esok. Berita-berita yang hanya membuat kami mulai meragukan kuasa Tuhan dan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Dan biarlah kami mau belajar kembali, Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Menjadikan itu yang utama bagi kami. Menganggap itu lebih penting, lebih berharga dari apapun juga. Sehingga kami akan melihat pertumbuhan kerohanian kami. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kami. Biarlah kami memiliki hati, memiliki hasrat untuk Tuhan memperhatikan firman-Mu. Mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Mengenal hati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang bersama-sama beribadah, berdoa, meminta kemurahan Tuhan.
Biarlah firman-Mu itu menjadi satu kekuatan yang nyata di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami, memimpin sampai pada kesudahannya. Berkatilah setiap kami yang sudah melayani. Berkatilah hamba-hamba-Mu, berkatilah juga umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengerti keadaannya, Tuhan tahu setiap pergumulan. Bapak hamba berdoa menyerahkan umat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga, rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka. Berkatilah Tuhan usaha pekerjaan mereka. Berikanlah ide-ide kreatif kepada mereka. Juga buatlah terobosan-terobosan yang baru dalam hidup mereka. Baik dalam kehidupan pribadi, rohanian mereka. Dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan masing-masing Tuhan. Agar di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau menolong dan menyertai kami. Haleluya. Berkatilah kami dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Untuk menjadi satu bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi mari Tuhan memberkati setiap kami yang sudah berbuat bakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai sekarang akan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Sementara ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu yang akan berjalan. Yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online, dan yang akan melaksanakannya adalah dari wadah Pelprap Pemuda dan Remaja. Jadi tolong diperhatikan, pemuda dan remaja yang akan menyelenggarakan KTB online pada hari Rabu. Kemudian hari Jumat kita ada Beatstone secara online jam 7:30. Dan hari Sabtu, saudara, kebaktian pemuda remaja jam 5 sore secara online. Dan kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah jam 8 pagi secara online. Dan sekolah minggu jam 10 juga secara online. Tentunya selepas ibadah ini akan diadakan ibadah sekolah minggu secara online. Puji Tuhan, demikian disampaikan pengumuman kepada saudara. Terima kasih buat perhatian, terima kasih juga buat kebersamaannya dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.